Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih atas penjagaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Tuhan, kami bangun dengan kekuatan yang baru, nafas yang baru yang Tuhan berikan kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang mempersampaikan, semua itu berasal dari Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membuka dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua dan ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Ayat yang kedua, hanya dekat saja. Ulangi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Ayat yang ketiga, hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyang. Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan memberikan tema kita pada pagi hari ini, mengalami ketenangan hidup di dalam Tuhan. Kenapa saya memberikan ini kepada saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena kita kenapa judul mengalami ketenangan dalam hidup di dalam Tuhan? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita merasa aman dan tenang, damai sejahtera dan sukacita. Nah, pertanyaannya bagi kita di pagi hari ini, bagaimana caranya supaya kita mendapat ketenangan di dalam hidup kita? Nah, pertanyaannya bagi kita saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ada 3 kunci mengalami ketenangan di dalam hidup kita. Nah, ini 3 kunci. Ada 3 kunci mengalami ketenangan di dalam hidup kita. Yang pertama, dekat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Apapun yang kita alami dalam hidup kita harus dekatkan kita kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan di dalam hidup kita. Kita lihat ceritanya Daniel. Daniel itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia hanya Tuhan yang dia sembah. Dia dekat dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, hidup erat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Nah, ini datang kepada kita di pagi hari ini.
Dia mengalami cobaan yang begitu berat dalam hidupnya. Mereka masukkan ke dalam gua singa, tapi dia tetap bahwa Tuhan pasti akan menolong dia karena dia dekat dengan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Kita belajar di pagi hari ini bahwa kita harus benar-benar mengalami ketenangan hidup di dalam Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lebih erat dengan Tuhan, cari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ini datang kepada kita di pagi hari ini bahwa kita harus dekat dengan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, penyerahan kita kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-9 dengan berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Kita harus percaya Tuhan setiap hati, setiap hari dalam hidup kita. Curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Yusuf menyerahkan hidupnya pada Tuhan, dekat pada Tuhan. Godaan dari istri Potifar, tapi dia tetap tidak berbuat kejahatan. Dia apapun itu, tapi dia tidak mau berbuat dosa terhadap Allah. Nah, ini datang kepada kita di pagi hari ini bahwa kita harus benar-benar mengalami ketenangan hidup dalam Tuhan, yaitu dekat dengan Tuhan. Penyerahan hidup, penyerahan diri kita kepada Tuhan, penyerahan hidup kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Setiap waktu percayalah kepada Tuhan. Karena kenapa Daniel hanya percaya hanya Tuhan? Tuhan adalah satu-satunya Allah, dia Allah Israel. Dia sungguh-sungguh bahwa hanya dia, hanya Allah satu-satunya di dalam hidupnya. Itu hal yang luar biasa buat kita di pagi hari ini, bahwa kita harus menyerahkan hidup kita, penyerahan hidup kita total kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap hari. Dan kita percaya, dan kita juga harus apa? Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena Allah ialah
perlindungan bagi kita, setiap umat percaya dalam hidup kita. Nah, ini datang kepada kita di pagi hari ini bahwa kita harus benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita datang kepada Tuhan. Nah, kita datang ke hadirat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini datang kepada kita di pagi hari ini bahwa kita harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan setiap waktu dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, menyerahkan semuanya pada Tuhan. Ketiga hal ini membuat kita supaya kita belajar lebih dekat dengan Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan setiap waktu. Curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita curahkanlah kepada Tuhan setiap waktu. Masalah silih berganti dalam hidup kita. Kita harus apa? Menyerahkan hidup kita semuanya pada Tuhan. Nah, ini datang kepada kita di pagi hari ini bahwa ketiga hal ini kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan kita harus datang ke hadirat Tuhan setiap waktu, dimanapun kita berada, kita selalu ada di dalam Tuhan. Sekian untuk kebenaran firman Tuhan, bisa bermanfaat buat kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, mari kita satu doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan bahwa mengalami ketenangan hidup di dalam Tuhan dan kami lebih erat dengan Tuhan. Kami harus menyerahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Kami curahkan isi hati kami kepada Tuhan, bahwa Allah ialah tempat perlindungan bagi kami. Kami percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami harus menyerahkan semua tokat hidup kami semuanya pada Tuhan. Kepada Tuhan. Ini firman kami Tuhan, dan kami juga lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin.